Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Layuk dengan NIM A0222-350 Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan karya tulis ilmiah. Langsung saja. Yang pertama, menentukan dan membatasi topik karya tulis ilmiah. Kita dapat membatasi untuk dapat menentukan topik dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, terapkan topik dalam kedudukan sentral. Yang kedua, ajukan pertanyaan, apakah topik yang ada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dibahas lebih lanjut atau tidak. Ketiga, menentukan pilihan berdasarkan rincian sebelumnya. Keempat, mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan, apakah sektor yang diajukan dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Kelima, perhatikan syarat yang baik dan benar. Keenam, pembatasan sebuah topik atau judul. Dan ketujuh, sumber untuk mendapatkan topik yang baik. Yang kedua, merumuskan judul dan tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Ada beberapa tips dalam merumuskan karya tulis ilmiah atau KTI. Pertama, mencakup pikiran pokok dalam tulisan. Kedua, diksi yang tepat. Ketiga, membuat pembaca penasaran. Keempat, tidak terlalu panjang. Dan yang kelima, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Merumuskan tujuan KTI berisi pernyataan yang jelas yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan di rumusan permasalahan. Banyaknya pernyataan tentang tujuan penelitian sama dengan banyaknya rumusan masalah. Mencari kata rasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Aturan-aturan dalam KTI. Yang pertama, prinsip KTI, sikap penulisan KTI, tahapan umum penulisan KTI, penggunaan bahasa baku dalam penulisan KTI, dan kode etik penulisan KTI, dan plagiarisme dalam KTI. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, prinsip KTI, yaitu etika penulisan karya tulis ilmiah, berpikir ilmiah, memenuhi syarat karya tulis ilmiah. Kedua, sikap penulisan KTI, yaitu sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, sikap menghargai karya orang lain, sikap berani mempertahankan kebenaran, dan sikap memperjangkau ke depan. Ketiga, tahapan umum penulisan KTI, yaitu tahapan persiapan atau perencanaan, tahapan pengumpulan informasi, tahapan pelaksanaan draft, tahapan penulisan draft, tahapan revisi, tahapan penyuntingan, tahapan publikasi dan evaluasi. Yang keempat, penggunaan bahasa baku dalam penulisan karya tulis ilmiah. Penggunaan bahasa baku bersifat kemantapan. Pada dasarnya, kemantapan pada tulisan karya tulis ilmiah bersifat dinamis, artinya diwujudkan melalui kaidah aturan tata bahasa yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Sifat kecendikian dapat dilihat dari penyusunan kalimat, paragraf, dan kesatuan bahasa yang lebih luas, serta pemikiran yang logis, teratur, dan juga masuk akal. Sifat penyeragaman dalam tata bahasa baku dalam penulisan karya tulis ilmiah memiliki sifat penyeragaman, artinya bahwa kaidah-kaidah bahasa yang bersifat tetap berlaku sama atau resmi dalam setiap kepentingan formal yang dipakai secara sama oleh pengguna bahasa baku lainnya. Kelima, kode etik penulisan KTI. Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Yang keenam, plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiat ide. Seseorang hanya mencuri ide atau gagasan yang bersifat abstrak, sehingga terdapat kemungkinan adanya kesamaan ide atau gagasan antara satu karya tulis dengan karya tulis lainnya. Kedua, plagiat kata demi kata.
Plagiat jenis ini cenderung mengutip karya orang lain secara spesifik kata per kata. Hasilnya pun tentu akan sama persis secara keseluruhan ide atau gagasan yang diambil. Yang ketiga, plagiat sumber, yaitu dengan tidak mencantumkan rujukan karya dengan lengkap atau bahkan sama sekali tidak. Bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak. Yang keempat, plagiat kepengarangan. Biasanya seseorang akan mengakui karya tulis orang lain sebagai karya tulisnya. Ia akan mengubah sedikit dari keseluruhan karya yang dicuri. Nah, cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, membuat kutipan langsung. Penulis tentu bisa menghindari plagiarisme dengan membuat kutipan langsung serta mencantumkan sumber secara jelas. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penulis disarankan untuk mengutip secara ringkas atau bagian yang dianggap penting saja. Yang kedua, membuat paraphrase teks, yaitu dengan mengambil intisari dari gagasan yang diinginkan lalu menuliskannya kembali dengan kata-kata sendiri. Namun dalam tulisannya harus tetap mencantumkan sumber rujukan asli. Ketiga, situasi dalam teks. Yang keempat, plagiarisme antar bahasa. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.